Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Ergi Firgiati. Akan membantu pemirsa dalam program dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah cara Dinas Lingkungan Hidup Tabalong kelola timbunan sampah. Di studio kali ini telah hadir dua orang narasumber kita, yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya Dinas Lingkungan Hidup Tabalong. Apa kabar Bapak Fayruzi? Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah, Pak Ipai ya tadi Pak ya? Ipai. Pak Ipai, biar kita lebih enak ya Pak ngobrolnya. Boleh. Dan satu lagi, apa kabar Bapak Muhammad Ramdhani? Alhamdulillah baik Bu. Pak Dhani nih, sehat Ya, Pak? sehat, Alhamdulillah. Baik, Bapak, kita akan membicarakan tentang permasalahan, bukan cuma di Tabalong ya Pak, tapi di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia mungkin, yaitu tentang sampah. Betul ya Bapak ya. Nah, dari sepanjang tahun 2022 kemarin Bapak, kira-kira berapa banyak sampah yang dikelola oleh DLH? Di tahun 2022 sampah yang terkelola melalui Dinas Lingkungan Hidup itu ada 35.000 ton dalam tahun yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2022. Sebanyak itu Bapak? Banyak sekali. 35.000 ton itu luar biasa. Penanganannya itu banyak memerlukan tenaga, banyak memerlukan biaya, sarana prasarana, pemikiran untuk mengelola yang 35.000 ton itu. Dari 35.000 ton tersebut, itu dari mana aja Pak sampahnya nih Pak? Sampah itu timbulannya itu ada dari kawasan rumah tangga, kemudian ada kawasan industri, kemudian ada pertokoan, kemudian pasar. Nah, itulah asal-asal dari sampah tersebut. Yang sebanyak 35.000 ton tersebut itu Bapak. 35.000 ton itu. Nah, lalu bagaimana dari cara DLH Tabalong sendiri mengelola sampah tersebut yang begitu banyak nih Bapak? Tentunya kami menyiapkan perangkat-perangkat. Yang pertama itu perangkat yang menangani sampah, itu ada Pak Suhaimi namanya. Kemudian ada perangkat yang memikirkan pengurangan sampah, yaitu Pak Rahmadani ini. Nah, sekarang beliau itu sebenarnya di dalam surat keputusan yang jabatan beliau ini adalah sebagai pengawas lingkungan hidup. Namun tugas tambahan sebagai subkoordinator pengurangan sampah itu luar biasa, masih sangat diperlukan untuk melakukan pemikiran-pemikiran, kebijakan-kebijakan pengurangan sampah. Nah, jadi Pak Rahmadani tetap eksis di persampahan walaupun dia juga ditunjuk sebagai pengawas lingkungan. Nah, kemudian apa sih yang dilakukan di pengelolaannya itu? Itu pengelolaannya pertama melakukan pengurangan sampah. Nah, pengurangan sampah ini dilakukan melalui sosialisasi, kemudian ada perangkat di satu wilayah atau lokasi seperti bank sampah, kemudian ada di situ TPS 3R, di mana bank sampah dan TPS 3R ini melakukan pemilahan, kemudian memanfaatkan kembali sampah-sampah yang mereka kelola itu. Kemudian kita berharap juga pengelolaan ini di masyarakat, warga masyarakat bisa melakukan
penempatan sampah ke TPS yang disediakan, atau bisa langsung ke TPS 3R atau ke ke bank sampah. Nah, kemudian selain dari pengurangan itu, LH juga melakukan penanganan. Penanganan dilakukan misalnya sampah yang berserakan itu dikumpulkan dulu, kemudian setelah dikumpulkan itu dibawa atau diangkut ke TPA. Ya, itu yang dilakukan oleh penanganan. Nah, mungkin sementara itu dulu. Dan seperti namanya TPS 3R yaitu reuse, reduce, dan recycle ya Bapak ya. Nah, berbicara tentang TPS 3R di Tabalong, ada berapa banyak TPS 3R dan berapa banyak sih daya tampung sampah dari TPS 3R tersebut nih Pak? Nah, kalau ini mungkin Pak Dhani yang jawab. menjawabkan. Baik Pak Dhani, bagaimana nih Pak Dhani? Baik Bu, terima kasih. Jadi TPS 3R itu sendiri adalah tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R, yaitu prinsip reduce, pembatasan, reuse adalah pemanfaatan kembali, dan recycle atau pendaur ulangan. Jadi TPS 3R itu kalau masuk dalam penjelasan Pak Kabid tadi, pengolahan sampah itu cuma ada dua, yaitu upaya pengurangan sampah dan upaya penanganan sampah. Nah, TPS 3R itu masuknya di dalam upaya pengurangan sampah. Karena TPS 3R itu adalah unit pengelola sampah yang berbasis masyarakat yang berfungsi untuk melakukan pengurangan sampah di masyarakat. TPS 3R itu sendiri memberikan layanan kepada masyarakat sekitar melalui satu pengumpulan, kedua pengangkutan sampah dari rumah, kemudian pemilahan sampah di TPS 3R, pengolahan sampah yang masih bernilai guna dan mampu didaur ulang seperti kompos dan sampah organik lainnya, dan terakhir adalah penanganan residunya. Mereka akan menempatkan residunya ke dalam kontainer yang kita siapkan, yang kemudian baru diangkut ke TPA untuk diproses kembali. Nah, untuk TPS 3R sendiri itu satu unit TPS 3R itu sebenarnya minimal. Mereka minimal mampu mengelola sampah sebanyak 200 kakak. Tapi pada kenyataannya di Kabupaten Tabalong ini satu TPS 3 itu sudah bisa melayani sampai 300 lebih kakak setiap kawasannya. Dan sampah yang mereka kelola itu rata-rata lebih dari 700 hingga 800 kilogram sampah per hari. Luar biasa ya. Bu. Berarti dari masyarakatnya sendiri tidak melakukan pemilahan sampah ya Pak, langsung dibuang ke TPS 3R berarti ya Pak ya? Sebenarnya TPS 3R ini membantu masyarakat. Sebenarnya masyarakat itu tetap wajib memilah. Masyarakat walaupun ada TPS 3R, itu sebenarnya tetap kewajiban masyarakat itu pertama kali adalah memilah sampah dulu. Yang mana sampah itu yang kalau organik bisa dikompos di rumah, kemudian anorganik bisa mereka tabung di bank sampah, atau langsung mereka bisa jual ke pelapak. Kemudian sampah yang mereka anggap tidak laku, tidak bisa dimanfaatkan, itu baru ditempatkan di bak sampah yang nanti akan diangkut oleh petugas TPS 3R. Nah, di TPS 3R lah sampah itu kembali nanti dipilah lagi kalau ada masih yang bisa bermanfaat dan bisa diguna ulang. Nah, jadi dengan adanya TPS 3R bukan berarti masyarakat tidak wajib memilah, tapi tetap harus wajib memilah. Ya, TPS 3R itu membantu kembali masyarakat bagi sampah-sampah mereka yang mereka tidak mampu manfaatkan atau daur ulang. Nah, itu tugas TPS 3R. Betul. 3R-nya sendiri Bapak ada di mana saja nih? Ya Pak, Jadi TPS 3R itu sebenarnya program pemerintah pusat yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa. Itu kita sebenarnya punya TPS 3R itu sejak tahun 2013. Punya satu hingga tahun 2018. Nah, akhirnya tahun 2018 kita dibantu lagi dua TPS 3R oleh pemerintah pusat, dan kemudian setiap tahun terus dapat bantuan hingga sekarang ini ada 10 unit TPS 3R yang dibangun dan beroperasional di Kabupaten Tabalong, yaitu 2 unit di Kelurahan Pembataan, 1 unit di Kelurahan Mabuun, 1 unit di Desa Maburai, 1 unit di Desa Padang Panjang, 1 unit di Desa Warukin, 1 unit di Desa Sungai Buluh, Kelua, kemudian 1 unit di Desa Garunggung, 1 unit di Desa Kamitin Raya, dan 1 unit di Desa Muarauya. Nah, di Kamitin Raya dan Desa Muarauya itu adalah TPS 3 yang paling baru dibangun tahun 2022. Luar biasa, ternyata perkembangannya cukup cepat minat ya, desa Pak, ya? sangat Minat desa, tertarik ya? untuk membangun TPS 3R. Masih banyak pemohon-pemohon untuk
diadakan TPS 3R. Nah, berbicara tentang TPS 3R tadi Bapak, dari cara kerjanya sendiri seperti apa nih ketika mungkin dari masyarakat datang ke sana, lalu dikelolanya seperti apa oleh TPS 3R, bagaimana nih Bapak? Boleh, jawab lah. Oke. Jadi kalau TPS 3R ini dari tahap perencanaan dulu Bu ya. Nah, tahap perencanaan itu desa mengusulkan agar di tempat di desa mereka itu dimohon bantuan sarana prasarana TPS 3R. Nah, syarat desa itu sendiri mereka harus memiliki lahan Bu. Memiliki lahan minimal adalah lahan desa, dan kalau paling bagus itu adalah sudah bersertifikat atas nama desa. Kemudian mereka sudah bisa menyiapkan lembaga pengelola, baik itu berupa lembaga pemasyarakatan ataupun BUMDes yang nanti akan mengelola sarana prasarana TPS 3R. Yang ketiga adalah mereka masyarakat bersedia iuran. Iuran jika TPS 3 dibangun kan sifatnya adalah pelayanan. Maka masyarakat bersedia untuk iuran agar membantu operasional TPS 3R. Nah, jika ketiga syarat itu dipenuhi, diusulkan ke Dinas Lingkungan Hidup atau PU, maka Dinas Lingkungan Hidup atau PU akan mengusulkan kepada pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Cipta Karya, Ditjen Sanitasi, untuk diusulkan bantuan TPS 3R. Nah, bantuan TPS 3R itu satu unit itu sekitar 600 juta dikelola masyarakat. Jadi masyarakat mulai membangun sampai mengelola, dana itu adalah dikelola masyarakat. Nah, setelah dibangun mereka akan memberikan layanan minimal ke 200 KK sebagai pelanggan. Layanan pengangkutan, pelayanan pengumpulan, layanan pengangkutan, pemilahan, pengolahan hingga pemrosesan akhir sampah yang ada di masyarakat. Di masyarakat. Betul. Ya, berarti memang tidak semua sampah bisa dibuang. Dimanfaatkan. Maksudnya tidak semua sampah juga yang ada di rumah ini tidak bisa langsung dibuang kepada sampah TPS 3R ya Bapak ya. Nah, jenis-jenis sampah seperti apa saja yang bisa ke TPS 3R ini Bapak? Bapak dulu kalau nambahkan Pak. Dani aja. Oke. Jadi TPS 3R itu sebenarnya hampir semua sampah domestik Bu. Artinya bisa dikelola di TPS 3R ataupun dikelola oleh pemerintah daerah, dalam hal ini di TPA. Cuman ada beberapa contoh adalah sampah organik. Nah, sampah organik tentu adalah dikompos. Kemudian sampah anorganik itu dipilah. Yang mana yang bisa dimanfaatkan ulang atau didaur ulang. Di daur ulang ini maksudnya adalah kita kumpulkan kemudian kita jual ke industri daur ulang. Dalam hal ini ada tangan daur ulang itu pelapak ataupun ditabung ke bank sampah. Nah, yang didaur ulang itu kebanyakan sampah anorganik seperti botol plastik, gelas plastik, kertas, kardus, kemudian duplek, sampah-sampah kaca, botol. Nah, itu masih bisa diterima oleh TPS 3R dan memiliki nilai ekonomi. Kecuali sampah yang bersifat spesifik Bu. Sampah spesifik itu kalau di rumah tangga itu sampah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya. Contohnya kemasan obat, kemudian bekas semprotan serangga, pewangi ruangan, kemudian pembersih atau pengharum pembersih lantai, kemudian pemutih. Nah, itu sebenarnya sampah-sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, itu sebenarnya dikelola lagi oleh namanya istilahnya depo limbah B3. Sudah disiapkan oleh pemerintah. Tapi nanti kita akan sosialisasi lagi khusus mengenai sampah spesifik. Karena ini adalah bagian dari sampah domestik yang tidak bisa dikelola di masyarakat, tapi harus ada unit pengelola yang berizin. Nah, berbicara tentang sampah yang tidak bisa didaur ulang atau digunakan, bahkan dikurangi nih Bapak, nih, apa yang DLH Tabalong sendiri lakukan untuk sampah-sampah tersebut nih? Jadi istilahnya sampah yang tidak bisa digunakan ulang atau didaur ulang itu adalah residu Bu. Jadi residu-residu itu adalah sampah yang memang satu dari segi nilai manfaat tidak ada, segi ekonomi tidak ada, didaur ulang tidak bisa. Banyak contohnya Bu, contoh adalah sampah yang tercampur. Sampah tercampur ini misalkan karton itu sebenarnya laku, tapi ketika dia tercampur dengan kuah, nasi, busuk, pelapak gak mau beli, akhirnya dia jadi residu. Sebenarnya itu bisa langsung dipupuk atau dijadikan kompos. Kemudian pembalut, nah pembalut, pampers, itu puntung rokok, itu adalah sampah residu yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Jadi itu sampah-sampah yang sudah dimanfaatkan segala macam didaur ulang itu langsung ditempatkan di bak sampah, nanti ke TPS dan akan dilandfill ke dalam TPA. Landfill itu nanti ditimbun dengan tanah di tempat pemrosesan akhir di Desa Bongkang. Jadi sampah itu misalkan atau sampah residu itu di landfill.
tetap dikelola. Tetap dikelola ya, dikelola. tapi tidak bisa dimanfaatkan Dimanfaatkan, kembali betul. ya Bapak ya. Nah, bank sampah nih tadi juga menjadi salah satu cara DLH Tabalong dalam mengelola persampahan. Lalu manfaat apa sih yang didapatkan dari adanya bank sampah tersebut nih? Oke. Membantu menjawab, memang bank sampah ini bagian dari upaya pengurangan Pak, Bu. Jadi upaya pengurangan itu ada bank sampah, ada TPS 3R, ada pelapak, dan juga ada kegiatan-kegiatan masyarakat dan pengurangan sampah. Salah satunya adalah bank sampah. Nah, bank sampah ini beda dengan TPS 3R. Bank sampah ini lembaga atau kelompok masyarakat yang secara swadaya. Mereka membentuk kelompoknya, tidak dibentuk dari desa atau dari, tapi mereka swadaya mengusulkan agar dibangun bank sampah, tapi tetap di SK-kan oleh desa atau kelurahan. Itu adalah kelompok masyarakat yang memang peduli terhadap lingkungan, khususnya adalah dalam hal pengelolaan sampah. Jadi mereka membentuk bank sampah, pengurus yang sifatnya sampah-sampah di rumah tangga yang masih bernilai ekonomi tadi ditabung ke bank sampah. Jadi bank sampah akan melakukan sosialisasi, edukasi terhadap masyarakat sekitar kawasannya agar satu memilah sampah, kedua menabungkan sampah yang bernilai ekonomi ke bank sampah. Uang ya, jadi makanya namanya adalah bank, karena sampah itu pada konsepnya harus ditabung. Jadi kalau sampah itu setiap minggu mungkin satu rumah tangga itu mungkin cuma 5.000, 10.000 sampah yang ada di rumah tangga karena kecil itu ditabung, tapi kalau jadi setahun bisa ratusan ribu. Nah, lumayan. Jadi mereka kadang-kadang tuh ngambilnya dekat lebaran apa segala macam dari tabungan sampahnya. Jadi daripada sampah tuh dibakar, dibuang sembarangan ke lingkungan, lebih baik dipilah, dikumpulkan, ditabung di bank sampah. Bank sampah bukanya bisa setiap minggu, biasanya sore Jumat atau sore Sabtu, tergantung kesepakatan warga dengan bank sampah kapan mereka operasional untuk membuka operasional bank sampahnya. Jadi bisa disortir dulu di bank sampah, betul, atau mungkin langsung ke TPS 3R gitu ya Pak. Betul. Ya? Baik pemirsa, setelah ini saya akan bertanya mengenai realisasi pendapatan asli daerah DLH Tabalong. Tembus 1 miliar lebih. Wow. Tunggu jawabannya setelah iklan berikut ini, tetap di program Dialog. Kembali lagi pemirsa di program Dialog, kita akan melanjutkan pembicaraan kita yang tadi ya Bapak ya, ini tentang pendapatan asli daerah DLH Tabalong. Nah, pada tahun 2022 lalu realisasi pendapatan asli daerah DLH Tabalong tembus 1 miliar lebih. Nah, bisa dijelaskan nih Pak, PAD yang didapat ini bersumber dari mana saja nih? Dari PAD yang didapat dari retribusi yang didapat dari hasil layanan sampah, itu ada objek pedagang di pasar, kemudian ada objek di pertokoan, kemudian ada rumah tangga, kemudian ada pelaku-pelaku usaha. Mungkin itu yang sumber-sumber yang didapat sehingga mendapatkan 1 miliar lebih itu. Ya, Bapak ya. Ada yang ditambahkan mungkin Pak Dani? Baik. Memang pendapatan asli daerah di dikelola itu ada 2 sumber, Bu. Yang pertama, PAD itu berasal dari pelayanan persampahan. Yang kedua adalah PAD yang pemakaian kekayaan aset daerah, yaitu laboratorium lingkungan. Kalau pelayanan persampahan ini adalah 4 objek, seperti yang Pak Kabit bilang tadi, objeknya yaitu penyediaan wadah sampah, kemudian penyediaan TPS, kemudian pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, dan terakhir adalah pemrosesan sampah di TPA. Jika masyarakat, baik itu masyarakat secara perorangan atau badan usaha menikmati salah satu dari 4 layanan itu, maka wajib membayar retribusi. Sedangkan untuk pemakaian kekayaan aset daerah, laboratorium adalah jasa yang diberikan laboratorium untuk pengukuran parameter kualitas lingkungan. Kalau pian contohnya bingung nih kualitas air sumur pian ini bersih apa kada, maka itu airnya pian bawa ke lab, minta mohon ujikan. Nah, biaya ujinya itulah yang menjadi objek retribusi daerah. Contoh pelaku usaha ingin melihat bagaimana sih kualitas air limbah mereka, maka air limbah mereka itu mereka bawa ke laboratorium untuk diuji parameternya. Nah, hasil untuk pengujian parameter itu diberi kita wajib membayar retribusi daerah kepada laboratorium. Berhasil mendapatkan 1 miliar lebih ya Bapak ya, luar biasa. Nah, sebenarnya berapa nih Pak target dari DLH sendiri di tahun 2022 kemarin nih? Kalau target
semula itu hanya 800 juta. 800 juta. Namun kemudian di perubahan itu 850 juta. Nah, di dalam perjalanannya kami mempelajari dan melihat, mengamati objek-objek yang sudah kita layani, namun layanan itu belum belum terbayar retribusinya. Nah, itu yang kami amati. Ternyata banyak contohnya ada semacam bukan pelaku usaha ya, misalnya kayak pertokoan yang kemarin itu sudah kita ambil sampahnya, tapi ternyata pertokoan ini belum membayar, belum melakukan pembayaran retribusi. Nah, itu kami coba melakukan pendekatan dengan pertokoan sehingga pertokoan itu mau melakukan pembayaran. Kemudian ada juga kawan-kawan kita yang melakukan pengelolaan sampah, yang mengambil sampah di warga-warganya, namun sampahnya itu dibawanya ke TPS. Di TPS itu adalah layanan daripada pemerintah. Nah, mereka belum bayar. Kami lakukan pendekatan, kami berikan penjelasan-penjelasan kepada pelaku pengambil sampah itu, sehingga mereka mau melakukan pembayaran retribusinya itu. Nah, dasarnya sementara ini kami mendasarkan pada nilai per KK kalau tidak salah. Ya, per KK dari jenis, misalnya dari jenis rumah yang di dalamnya itu ada orangnya, kemudian kita tentukan di dalam perda itu ada jenis rumah yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, sementara kita belum bisa menentukan kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya itu, sehingga sementara diambil yang terendah, yaitu kelas 4. Nah, kelas 4 itu hanya 2.000 per rumah. Per bulan. 2.000 rupiah per rumah per bulan. Nah, itu yang kita minta kepada orang-orang yang ngambil sampahnya di rumah-rumah itu. Jadi mungkin ada tukang sampahnya yang datang ke rumah-rumah gitu ya Pak ya. Berarti itu ketika dibuang ke sana dikenakan retribusi sebesar Rp2.000 dari per rumah. Itu nggak kekecilan Pak untuk nominalnya segitu Pak? Sementara kalau kita melihat nilai 2.000 itu sangat kecil ya. Namun itulah kondisinya, aturannya. Kita belum bisa menetapkan bahwa si A ini adalah berada di kelas 1 misalnya. Nah, yang kelas 1-nya itu yang bagaimana sih? Kelas 2 itu yang bagaimana? Itu belum belum baku lagi kayak itu. Sehingga kami tidak bisa melakukan nilai yang tertinggi. Sehingga kita biar tidak bermasalah, kita andak di nilai terendah dulu, 2.000. Nah, namun ada rencana kami akan melakukan revisi peraturan itu. Ini sedang dijajaki lagi. Ya, baik. Berapa jumlah rumah yang memakai pelayanan persampahan dari DLH Tabalong nih Pak? Kalau kita melihat jumlah pasti, tapi dengan asumsi saja Bu. Dengan asumsi. Itu yang kita terima dibagi dengan 2.000 kan? Nah, itu belum terhitung berapa kayak perkaliannya. Mungkin Pak Dhani bisa bantu, Pak Dhani. Jadi menambahkan dari Pak Kabit tadi,
Kenapa kita bisa sampai 1 miliar ya Pak ya? Jadi Bu, memang 1 miliar itu tidak tiba-tiba bisa 1 Ada miliar. gitu ya. Nggih. Karena kita bergabung itu tahun 2017 Pak Kabit ya dengan Dinas Lingkungan Hidup itu untuk mencapai 300 juta saja sebenarnya sangat sulit untuk pendapatan asli yang bersandar dari pelayanan persampahan. Sehingga kita perlu ada pembenahan. Yang pertama kemarin kita benahi dari aspek regulasi Bu. Dari aspek regulasi sehingga terbitlah kita Perda nomor 13 tahun 2018 tentang retribusi pelayanan sampah. Di mana di Perda itu kita memperluas objeknya dulu. Sebenarnya objek kita itu kalau terlalu sempit sehingga kita sulit untuk memberikan menarik retribusi. Itu 4 tadi objek kita. Ada penyediaan wadah sampah, penyediaan TPS, pengangkutan sampah dari TPS hingga pemrosesan akhir sampah. Ada juga yang berpikir, oh saya ini buang sampah sendiri ke TPS, membawa sendiri. Nah, tapi dari TPS ke TPA itu adalah pelayanan pemerintah, tetap kena retribusi. Kemudian saya mau buang sendiri sampahnya ke TPS, tapi kan sampah di TPS nanti akan tetap diproses di TPA. Nah, nanti tetap kena retribusi. Makanya di regulasi itulah kita memperluas objek retribusi. Kemudian juga di regulasi kita menambah Pak ya, menambah jenis-jenis wajib retribusi. Seperti Pak Kabit bilang tadi ada rumah, ada pertokoan, ada perkantoran pemerintah, perkantoran swasta, sekolah, industri, hingga kita bisa menarik retribusi dari pelayanan kegiatan kemasyarakatan. Contohnya seperti ada expo nih, ada pameran, ada expo, maka pemerintah daerah bisa menyediakan pelayanan pengangkutan sampah dan itu juga ada retribusinya. Nah itulah beberapa sumber-sumber retribusi sampah hingga kita bisa menjadikan 1 miliar yang tidak lepas dari peranan masyarakat sekarang yang memang sadar bahwa mereka wajib membayar retribusi kita mendapat pelayanan persampahan. Terutama di kawasan pertokoan Mabuun, kemudian kawasan Tanjung Tengah Hikun, itu mereka sudah rutin kegiatan usaha mereka itu membayar retribusi ke Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian juga dari rumah tangga Bu, dari rumah tangga ini yang langsung dapat pelayanan dari organisasi yang dibentuk oleh kelurahan untuk mengangkut sampah, juga mereka bayar retribusi 2.000 per rumah, dan juga dari TPS 3R. Nah jadi yang kita hitung itu dari retribusi rumah tadi dan retribusi TPS 3R itu kalau totalnya itu sekitar 185 juta Bu per tahun. Kalau kita bagi jadi 12 dan bagi 2.000 itu sekitar 7.700 KK lebih yang telah membayarkan retribusi. Sisanya itu adalah dari pertokoan, pasar, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, untuk pelayanan nih Bapak, untuk lokasi pelayanan persampahan Tabalong, apakah melayani sampai ke desa-desa gitu? Kalau tadi kita berbicara tentang perkotaan ya Pak ya, nah apakah pelayanan dari DLH sendiri sampai ke desa-desa nih Pak? Tuh. Pak Denny sama Pak Pai nih. Oke, Pak Pai, bagaimana Pak? Kalau kita berpijak pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, maka luas layanan itu adalah Kabupaten Tabalong. Nah, berdasarkan itulah maka kami melakukan pelayanan sampai ke desa-desa. Kalau tidak salah, kita udah melakukan 80 lebih desa yang sudah kita layani. Nah, khususnya dengan pengangkutan sampah di desa itu. Kalau melihat daripada banyaknya wilayah, luasnya wilayah, itu masih beberapa desa atau beberapa desa lah yang belum kita layani. Nah, desa-desa itu saya himbau bisa saja memohon ke DLH untuk bisa dilayani. Kenapa jadi mereka yang aktif untuk memohon? Karena di situ kita ada semacam aturan bahwa desa harus menyiapkan TPS atau lahan TPS. Jadi tidak bisa yang ngambil begitu saja. Nah, jadi kami ngambil, tapi desa juga ada peranan untuk menyiapkan lokasi TPS-nya.
Itulah sebabnya karena kami selalu kalau mau datang dulu ke kantor. Nah, jadi di kantor itu kita semacam nego. Nah, kemudian karena itu adalah sudah kita melakukan pelayanan, maka kita himbau juga kepada desa agar ada kewajiban untuk membayar retribusinya. Nah, kita selalu jelaskan bahwa kenapa ada retribusi, karena dalam pengelolaan sampah itu pemerintah daerah itu banyak mengeluarkan biaya, kemudian banyak tenaga, banyak sarana prasarana, sehingga bantulah kami dengan membantu melalui retribusi. Nah, itu yang kita sampaikan ke pemohon-pemohon yang minta layanan di desa-desa. Berbicara tentang PAD tadi Bapak, PAD yang didapatkan oleh DLH Tabalong itu digunakan untuk apa saja dan apakah menjadi PAD kabupaten? Ya, PAD kabupaten. Tentunya pendapatan itu kan masuk ke kas daerah. Nah, tentunya uang atau yang menjadi anggaran di kas daerah itu untuk membangun kembali kabupaten kita atau di kabupaten kita begitu. Kami tidak masuk ke sana. Kami hanya menyetorkan bahwa ini loh pendapatan dari hasil retribusi sampah. Untuk apanya itu kami tidak melakukannya. Tidak tahu, tidak tahu karena ya, diatur lagi oleh mungkin Pemda yang ngatur uangnya itu. Iya. Baik Bapak, terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita masih akan berbincang-bincang lagi tetap di program Dialog. Yang tadi retribusi kebersihan sudah Bapak jawab sama yang retribusi pemakaian laboratoriumnya tadi sudah. Jadi ulun skip Pak. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Nah, untuk pembicaraan selanjutnya Bapak sesuai dengan yang tadi disampaikan di segmen sebelumnya, kita akan membahas tentang program atau inovasi dari DLH Tabalong ke depan terkait tentang pengelolaan sampah. Inovasi apa nih yang akan dipersiapkan oleh DLH? Silahkan Pak Dani aja. Pak Dani dulu yang jawab. Baik Pak Dani. Baik, terima kasih Pak Kabit. Jadi inovasi ini kan fungsinya mempermudah pekerjaan kita ataupun mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan ataupun juga mempermurah jika di suatu proses itu diperlukan biaya. Dan itu merupakan suatu tujuan pelayanan publik, yaitu adalah mempermudah pekerjaan kita ataupun masyarakat untuk mengaksesnya. Jadi dalam pengelolaan sampah sendiri ada beberapa inovasi yang kita laksanakan beberapa tahun terakhir. Salah satunya karena kita ini fokus juga di pengurangan, itu di pengurangan itu ada semacam sinergitas bank sampah dan pelapak mengurangi sampah. Karena memang PR kita di pengurangan besar, sehingga kita harus memberdayakan bagaimana bank sampah dan pelapak itu mampu bekerja sama dalam hal pengurangan sampah. Karena pelapak dan bank sampah itu semacam bisa saingan Bu, karena sama-sama mengumpulkan sampah. Jadi kadang-kadang pelapak ini tidak mau membeli sampah dari bank sampah karena mereka merasa tersaingi. Nah, itulah kita membentuk sinergi di antara mereka sehingga mereka bisa malah bekerja sama dalam pengelolaan sampahnya. Bank sampah itu sebenarnya pasar utamanya sekarang untuk sementara pelapak. Nah, jadi bank sampah yang mengumpulkan sampah dari masyarakat kemudian diserahkan kepada pelapak atau dijual kepada pelapak. Jika pelapak menolak tentu tidak ada lagi pasarnya. Nah, itu kita perkuat komitmennya. Yang kedua adalah Gema Sajadah, gerakan masyarakat merubah sampah menjadi berkah. Nah, itu adalah kita menggiatkan bank-bank sampah di beberapa desa. Memang bank sampah ini banyak kendala-kendala dalam operasionalnya karena mereka sangat bersifat swadaya dan sosial Bu. Makanya perlu pendampingan melalui gerakan masyarakat merubah sampah menjadi berkah. Itu juga gerakan itu mengajak semua sektor baik itu rumah tangga, perkantoran untuk memilah sampahnya dan memanfaatkannya atau mendaur ulangnya. Nanti itu event-eventnya digerakkan Clean Up Tabalong Day, Hari Peduli Sampah Nasional, itu akan kita ingatkan lagi untuk memilah sampah dari rumah dan memanfaatkannya. Yang bermitra sendiri itu adalah dengan
kelompok jelajah Tabalong contohnya. Itu adalah gerakan Bemasong itu, kegiatan Bemasong yang balut maharagu Sungai Tabalong. Nah itu salah satu inovasi tapi digagas oleh kelompok masyarakat salah satunya. Kemudian untuk penanganan sendiri, penanganan sampah itu ada inovasi namanya Separsiam. Sistem pelayanan sampah tepat, bersinergi, dan aman. Itu memastikan pertama adalah unit kita terkontrol dan terawasi langsung melalui GPS. Jadi kita ini punya 34 unit yang setiap hari keliling-keliling kabupaten, kita harus bisa memantaunya melalui GPS dan kita langganan aplikasi untuk melacaknya. Yang kedua bersinergi, setiap operator wajib mengecek kesiapan dan keamanan alatnya melalui program pemeriksaan harian. Jadi mereka harus mengecek kesiapan dan keamanan alatnya, melaporkan kepada pengawas dan mekanik. Yang terakhir itu adalah sistem pelaporan pengaduan pelayanan sampah. Jadi setiap masyarakat yang membayar retribusi sampah melalui karcis retribusi, di belakang karcis retribusi itu ada nomor layanan pengaduan. Call center ya Pak ya? Ya, melalui WA. Jadi langsung bisa di WA dengan nama, alamat, foto di mana pelayanan itu kurang atau sampah tidak terangkut, silakan laporkan, nanti dalam 1x24 jam akan kita tanggulangi. Jadi itu Bu, untuk mempermudah pekerjaan kita sendiri, beberapa inovasi yang dilakukan. Dilakukan oleh DLH. Baik Bapak, terakhir sebelum kita closing nih, himbauan dari Bapak kepada masyarakat Tabalong mengenai pengelolaan sampah nih Bapak. Terima kasih. Ini yang sebenarnya yang kita keluh-keluhkan. Yang pertama itu masyarakat masih membuang sampah di jalan atau di pinggir jalan. Nah itu marilah semua lini masyarakat kita berkoordinasi dari pemerintah daerah, kecamatan, kemudian kelurahan atau desa, bahkan sampai ketua RT, ayo dong kita sama-sama menyelesaikan masalah sampah ini. Karena kalau hanya DLH saja yang melakukan keinginan-keinginan untuk mengelola sampah, itu saya pikir tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya dukungan dari semua lini masyarakat. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengelolaan sampah ini sangat banyak menyita uang daerah dari upah pekerja, kemudian melakukan biaya transportasinya, kemudian pengolahannya di TPA, ada alat beratnya, ada pekerjanya juga di sana, kemudian ada lahannya yang sangat mahal. Maka bantulah pemerintah daerah dalam mengelola sampah melalui retribusi. Bayarlah retribusi, kemudian lakukanlah pengurangan sampah dari rumah masing-masing atau dari sumber. Kami juga rencana akan melakukan pengelolaan sampah spesifik. Jadi kalau nanti kami akan melakukan sosialisasi dulu, nantinya sampah yang rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya itu kami akan siapkan kayak Dropbox kah namanya tuh? Dropbox. Itu di sementara ini mungkin di beberapa titik. Nah itu masyarakat yang menimbulkan, yang punya sampah-sampah spesifik itu taruhlah di Dropbox yang kami sediakan itu nanti. Nanti akan kami beritahu kepada terutama ada di kecamatan, kemudian mungkin ada beberapa kantor,
kemudian ada di kelurahan khususnya yang di perkotaan. Taruhlah di sana nanti kami yang akan mengelolanya. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya harapkan dari partisipasi masyarakat. Iya. Semoga himbauan yang Bapak berikan dapat mempengaruhi masyarakat untuk lebih pintar mengelola, memilah sampah, sehingga membuat Kabupaten Tabalong menjadi kabupaten yang luar biasa. Mudah-mudahan. Ya Bapak ya. Karena kalau kita lihat sekarang di jalan-jalan juga tidak terlihat sampah-sampah ya Pak. Itu berkat siapa? Coba Pak ya. Dan jangan lupa juga tadi Pak, bayar retribusi ya Pak. Bayar retribusi. Itu yang paling penting ya Pak ya. Baik, tidak terasa perbincangan kita kali ini telah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Fairuzi dan juga Bapak Muhammad Ramadhani yang telah meluangkan waktunya di program Dialog. Saya Argi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android dan iOS serta juga dapat diakses di YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.